Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome to my video. In this time, we will learning about language. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai language, bahasa. By the way, kalau kita berbicara tentang bahasa, banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Bagaimana sejarah bahasa itu terjadi, banyak sekali macam-macam dari bahasa, dan yang lain lagi. But that's not the point. Yang akan kita bahas kali ini, I will give a little information about what is language and what are the component of language. So, check it out. Definition. Arti dari language. Bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah suatu sistem atau cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, ide, ataupun gagasan, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Kemudian kita lanjut ke komponen-komponen bahasa. Ada 6 komponen bahasa. Phoneme, morpheme, word, phrase, clause, and sentence. Yang pertama, phoneme. Phoneme adalah komponen terkecil bahasa yang tidak bermakna dan tidak berkelas kata. Example: A, B, C, D, E, F, G, until Z. Yang kedua ada morpheme. Morpheme adalah komponen bahasa yang terdiri dari kata dasar dan juga imbuhan. Nah, morpheme sendiri ini ada 2 jenisnya, friends. Yang pertama ada free morpheme atau kata dasar dan juga bond morpheme atau kata imbuhan. Nah, untuk yang free morpheme atau kata dasar ini itu adalah jenis morpheme yang berpotensi untuk membentuk kalimat. Sedangkan bond morpheme adalah morpheme yang tidak berpotensi untuk membentuk kalimat. Bond morpheme sendiri atau kata imbuhan itu dibagi lagi menjadi 2 nih, friends. Yang pertama ada prefix untuk awalan, imbuhan yang ada di awal kata. Yang kedua ada suffix atau akhiran, adalah imbuhan yang berada di akhir kata. Example, dislike. Dislike ini itu awalnya adalah dis ini adalah kata awalan, kata imbuhan, plus like. Like ini adalah kata dasar. Nah, digabung menjadi dislike ini bermaksud untuk membedakan arti, hanya saja dia menggunakan imbuhan, dia menggunakan prefix, imbuhan yang ada di awal. Contoh kedua ada teacher. Teacher ini gabungan dari teach dan juga ini termasuk imbuhan yang berada di akhir, iya, atau biasa disebut dengan suffix. Oke, lanjut ke komponen yang ketiga ada word. Word ini adalah komponen terkecil bahasa yang bermakna dan juga berkelas kata. Jadi dia sudah punya makna, sudah punya arti, dan dia juga ada kelasnya. Example, contoh, you. You have a book. Kalimat you have a book. You ini sudah menjadi pronoun. Jadi kelas kata dari you ini adalah pronoun atau kata ganti. Nah, pronoun ini itu kata ganti bisa I, you, they, we, she, he, it, or nama tempat, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, dan yang lainnya. Kemudian ada verb. Verb ini adalah kata kerja. Jadi dia juga termasuk dalam komponen word. Kemudian ada adjective atau kata sifat. Kemudian noun atau kata benda. Oke, kita lanjut ya. Baik, yang keempat adalah phrase. Apa itu phrase? Phrase adalah rangkaian kata yang bermakna berpola MH. Nah, MH ini apa sih? Untuk H, head adalah yang dijelaskan. Sedangkan M adalah modifier atau yang menjelaskan. Example, sebuah buku, a book. Sebuah adalah kata yang menjelaskan, sedangkan buku adalah kata yang dijelaskan. Jadi a book sebagai modifier dan juga book sebagai head. Oke, kemudian ada juga contoh yang kedua, sebuah rumah yang tua. An old house.
Sebuah itu adalah yang menjelaskan mengenai rumah tersebut, dan rumah sendiri adalah yang dijelaskan, dia termasuk head. Yang tua juga sebuah modifier yang menjelaskan si rumah tadi. Jadi an old house, an sebagai modifier, old sebagai head, dan house sebagai modifier juga. Yang kelima ada clause. Clause adalah rangkaian kata yang bermakna berpola minimal subject plus verb. Nah, clause ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, main clause atau induk kalimat. Ciri-cirinya dapat berdiri sendiri, berpotensi membentuk kalimat, dan juga berpola subject plus verb. Example, aku makan. Aku, I, jadi subjek. Kemudian makan, eat, jadi verb. Jenis yang kedua dari clause adalah subclause atau anak kalimat. Polanya conjunction plus subject plus verb. Oh iya, lupa. Untuk syarat-syaratnya adalah kebalikan dari main clause, yaitu tidak dapat berdiri sendiri, tidak berpotensi membentuk kalimat, dan ini adalah polanya. Conjunction plus subject plus verb. Example, karena aku lapar. Karena, because I am hungry. Nah, karena itu adalah conjunction, dia ada di awal kalimat. Atau kadang di tengah juga boleh. Conjunction plus subject plus verb, because I am hungry. Kemudian contoh lain dalam kalimat adalah aku makan karena aku lapar. I eat as subject, kemudian eat adalah verb, tadi termasuk ke main clause, sedangkan untuk yang subclause-nya ada because I am hungry. Because conjunction, I subject, dan am hungry. Ini adalah contoh kalimat yang terdiri dari main clause dan juga subclause. Oke, lanjut komponen dari language yang keenam adalah sentence. Sentence ini adalah rangkaian kata yang bermakna lengkap, berpola minimal subject plus verb, dan diakhiri dengan tanda baca pengakhir yang bisa berupa full stop atau tanda titik, kemudian ada question mark atau tanda tanya, dan exclamatory mark atau tanda seru. Example, kita belajar bahasa Inggris. Oh maaf, ini kita we study English. Kita belajar bahasa Inggris, dan di sini jangan lupa ada full stop, ada tanda titiknya. Nah, apa sih bedanya antara clause sama sentence? Kan sama-sama minimal berpola subjek dan verb nih Kak. Oke friends, di sini bedanya adalah kalau clause tidak menggunakan tanda baca, tapi kalau sentence wajib diakhiri dengan tanda baca. Oke friends, I think enough. Semoga dapat bermanfaat. Saya Laili Indah Molina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.